Man ta'allamal Quran, siapa yang belajar Al-Quran wastazhara, mengkajinya, wa hafiza atau menghafalnya, adkhalahul jannah, dianya masuk surga. Wa saffa'a asrata min ahli baiti kulluhum aujabat lahumun nar, dia bawa 10 keluarganya yang divonis masuk neraka ke surga. Itu kenapa kata Allah, fa bi rahmati fa bi zalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kalau engkau dekat dengan Al-Quran, punya anak turunan penghafal Quran, bergembiralah. Bergembiralah. Kenapa? Itu anak yang kau miliki itu, yang belajar Al-Quran, yang menghafal Al-Quran itu, lebih dari dunia apapun yang kau kumpulkan. Karena nanti ibu bapak kalau baca surat Ali Imran, ayat yang ke-91, nanti baca lagi surat Az-Zumar, ayat 37 atau 47, 37 kalau saya tidak salah. Kata Allah, nanti di akhirat ibu, ketika manusia tampak persoalan akhirat itu, nampaklah hisab, nampaklah mizan, nampaklah neraka, nampaklah sirat. Kata Allah, andai manusia punya emas seberat bumi, mil'ul ardi zahaban, amehnya sagadang bumi ibu, sagadang bumi amehnya. Apa kata Allah? Laftadau bihi min su'il azab yaumil qiyamah. Dia akan mengganti emas itu semua asal tidak jadi diazab. Makanya Bapak Ibu, kalau kita menjadi para pecinta Quran ini Bapak Ibu, yang paling bahagia itu orang tua kita kan? Karena bukan hanya kita, 10 keluarga kita divonis tuh. Itu makanya Ibu, tuh yang garim-garim yang tinggal di masjid jadi imam tuh, kalau bisa ambil menantu, ambil menantu tuh. Iya Ibu, penghafal Quran tuh Ibu, akhlaknya baik tuh Ibu. Ayolah jadi imam tuh, saleh tuh Ibu, 10 keluarganya masuk surga tuh, dibawanya tuh. Apa yang lebih hebat dari itu tuh? Ya, ambil lah. Kadang ibu-ibu kan, ya tidak apa-apa, jadi dokter tidak apa-apa. Ya, ya tapi yang Al-Quran itu tetap nomor 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, sidang taklim yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi ini kita akan bahas surat Yunus, ya, surat 57, surat yang ke-10 ayat 57 dan 58, ya. Surat Yunus, ya, surat yang ke-10 57 58. Kita baca ayatnya dulu, surat Yunus ayat 57 dan 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan obat bagi semua penyakit yang ada di dadamu, di hatimu, dan petunjuk, ya, tuntunan hidup serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, disebabkan karunia dan rahmat Allah itu, maka bergembiralah kamu, karena Al-Quran itu jauh lebih bernilai dari semua dunia yang berhasil kamu kumpulkan. Itu artinya, ya, surat Yunus ayat 57 58. Jadi ayat ini Bapak dan Ibu menjelaskan tentang, ya, apa fungsi, ya, Al-Quran diturunkan kepada kita manusia. Karena Al-Quran diturunkan ke manusia, ya, hudan linnas, ya, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas, bukan hanya untuk orang beriman. Jadi Al-Quran diturunkan ke semua manusia. Makanya dulu Al-Quran pernah ditawarkan ke gunung, pernah ditawarkan ke bumi, pernah ditawarkan ke langit. Fa'abaina ayyahmilnaha, semua menolak, tak ada yang mau.
Fahamalahal insan, manusia yang mau dan mampu. Ya, makanya kata Allah, wa kanal insan zaluman jahulan. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan 4 fungsi Al-Quran diturunkan kepada manusia. 1 fungsinya mau'izah. Ya, mau'izah. 2 fungsinya syifa, obat. 3 fungsinya hudan, tuntunan. 4 fungsinya rahmat. Kita akan coba urai satu-satu ke-4 fungsi Al-Quran ini. Mudah-mudahan semuanya, ya, semua dari fungsi ini kita bisa ya dapatkan. Ya. Pertama, kata Allah, Al-Quran itu fungsinya mau'izah. Mau'izah itu ya pelajaran, artinya pelajaran. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu diturunkan untuk jadi pelajaran. Itu kenapa 2/3 Al-Quran itu cerita-cerita. Cerita ya. Maka ada satu surat namanya surat Al-Qasas. Ya. Al-Qasas ini jamak dari kisah. Kalau satu kisah, kalau banyak kasas. Saking pentingnya cerita itu ada satu surat namanya surat cerita-cerita. Dan cerita itu Allah ceritakan, Bapak Ibu kalau baca surat Yusuf ayat yang ke-101-nya itu, inna fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya cerita-cerita itu Allah ceritakan supaya jadi pelajaran. Ini jangan durhaka pada orang tua, kan pelajaran tuh. Tapi anak-anak remeh aja. Tapi ceritakan maling kundang ke mereka, yang dikutuk jadi batu. Lama ingatnya tuh ya. Mereka takut durhaka. Kenapa? Karena cerita tadi ada pelajaran yang mereka bisa ambil. Dan Al-Quran begitu pula. Tapi cerita-cerita dalam Al-Quran itu bukan asatir, bukan dongeng-dongeng atau cerita fiksi hayalan. Tak. Cerita dalam Al-Quran itu semuanya adalah wahyu real, benar-benar terjadi. Itu makanya kalau cerita itu sa'atslu, itu kami bacakan sebagai bahagian dari wahyu. Misalnya begini, Bapak Ibu kalau baca mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, umat-umat lalu diceritakan Allah, itu bukan hiburan itu. Untuk jadi pelajaran. Misal, diceritakan iblis dan Adam di sorga. Kenapa diceritakan iblis dan Adam di sorga? Agar kita dapat pelajaran. Apa pelajarannya? Iblis itu kenapa diusir dari sorga? Karena dia tidak mau sujud. Ya toh? Ketika ditanya, ma mana'aka alla antasjud, kau sujud itu kenapa tidak mau saya suruh? Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Oh, kalau engkau merasa diri lebih baik, ihbit, keluarlah dari sorga. Ya, karena sorga bukan tempat orang sombong. Maka iblis diusir dari sorga selamanya karena pernah sekali merasa dirinya lebih baik dari orang. Pelajarannya apa? Bapak Ibu tidak pernah ke sorga, belum pernah ke sorga kan? Sombong tiap hari, itu cita-cita masuk sorga, mana pula bisa? Ya, tuh. Iblis sudah di sorga. Iblis itu sudah di sorga, Ibu. Udah miliaran tahun dia menghuni sorga itu. Sekali dia merasa ana khairun minhu, saya ini lebih baik dari dia. Katalah ihbit. Malaka anta takabbara fi, engkau tidak pantas sombong di sorga. Karena sorga itu bukan tempat orang sombong. Makanya kata Nabi, ya, tidak akan masuk sorga orang yang ada sombong di hatinya walaupun sebesar zarah. Gitu? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin min kibir. Allah haramkan sorga bagi orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang. Ya. Maka merasa diri lebih baik itu namanya kesombongan. Dan iblis diusir karena itulah persoalannya. Dia merasa lebih baik dari Adam, diciptakan dari api katanya, dia dari tanah. Ya, pelajarannya apa? Jangan sombong. Maka diceritakanlah iblis bagaimana kesombongan mencampakkan dia dari sorga. Nabi Adam, ceritakan pula Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam diusir di sorga? Karena tamak. Ya toh? Kan Nabi Adam, kata Allah, Adam, tinggal di sorga ya. Makan semua yang ada di sorga ini. Wa kula minha ragadan haitsu semua kau boleh makan, pakai, silakan semua boleh. Wala taqraba hazihi sajarah, tapi yang satu ini tolong tahan ya, sabar yang satu ini. Jangan kamu dekati. Tapi Nabi Adam tidak mampu menahan. Apa yang terjadi? Diusir. Kenapa? Gagal imsak.
Tamak namanya tu, tamak. Ya, tamak. Makanya Bapak Ibu, kalau tamak, rakus, tidak mampu menahan dari aturan Allah, itulah persoalan kita yang paling banyak nanti. Ya, tercampak ke neraka itu. Tas masih rancak leh, berbalijo, tamak. Pertanyaannya, yang lama tu tak bisa dipakai. Pakailah dulu. Pakailah dulu. Enggak. Ya, ibu kalau lakannya itu ibu langsung tu. Itu kan dak imsak ibu nama itu. Ibu puasa. Ya tak cocok ya baju masalahnya tu. Kan fungsi tas bukan cocok ya baju, fungsi tas meletakkan barang. Meletakkan HP, meletakkan itu badak bagai, lipstick bagai. Pertanyaannya tas yang ada tu bisa tak fungsinya model tu? Tu mangga balik yang baru lah. Tu tamak nama tu. Tamak tu ndak amu pasai. Tu inti tamak tu padahal nyolah cukui Nabi Adam tu dia suruh go lah cukui. Makanlah, subuhlah, pakailah. Lah cukui itu tapi nenciek ko jangan tahan nencukui saya yang ada tu. Tapi ndak marah so cukui yang ada tu lah. Tu makok dicampak di surga tu. Jadi ibu tengok balik tas tengok sabanta tu tipis harapan ke surga esok tu percaya lah. Ikut tengok balik jilbab, balik tas. Balik jilbab, nyo jilbab balik pertamanya tu, tapi jilbab kau nyo matching ke sepatu. Tu makanya ibu-ibu kalau minta beli jilbab kami indak-indak saya baru. Sebabnya jilbab minta pertamanya Pak, tapi jilbab tu ke bawah beko tu mah matchingnya sampai jo tas-tas bagai. Padahal baju masih banyak, tas masih banyak. Belajarlah kita merasa qanaah, cukuplah dengan apa yang ada dulu. Ibu membali itu tak kebutuhan itu, tu salero nafsu nama tu. Sahwat nama itu. Nabi Adam dicampakkan di surga gara-gara citu. Tak mau imsak menahan diri. Ibu kalau kebutuhan silakanlah. Kebutuhan wajib dipenuhi, tapi kalau kandak salero tak perlu dipenuhi ibu. Kau tiap maduk kamol baju, tiap maduk kamol tas, maduk kamol pokoknya padahal di lemari lah dua lemari baju tu mah. Tiap beralik ambil baju, tiap beralik ambil baju. Kemangai ibu tiap beralik ambil baju tu? Sekali pakai saja tu. Tu tak pakai-pakai lah. Tak rakus sama tu, tamak nama tu mah. Apa salahnya ibu agen ke orang-orang yang benda-benda baju tu? Ya tu. Ya yang tak kebutuhan tu jangan dipakai, jadi balik je lah. Allah lah tu. Apalagi lo mulia 60 ke balik baju-baju leh. Nak kalamu baju dia tu, baju sebanyak itu. Kalau umur 60 ke ibu baju ibu sampai pasang salah lah tu. Banyak-banyak mana. Besok mati ibu apa ibu dapat tanya banyak semua sebanyak lemari tu baju ibu tanya semua. Ya tu. Bagilah leh. Ndak jangan balik ndak perlu tu leh. Makanya Nabi Adam diceritakan jadi pelajaran dah supaya jangan rakus awak hidup tu. Merasa cukup lah tu makanya imsak tu perlu. Tu makok puasa tu imsak makanan awak halal di rumah awak. Tapi tahan dulu. Beko lah kok lah kebutuhan bana, beko lah waktu buku makan lah. Betul imsak tu dan itu yang menyelamatkan manusia tu sampai ke akhirat menahan diri. Imsak. Kok HP masih rancak lah. Kalau model baru bertukar lo balik. Kemangai ibu HP bertukar tiap sebentar. Lah bisa WA, lah bisa video call lah laman tu bertukar model baru tukar lo balik. Ya, habis tu ibu payah masuk surga mari tu besok tu. Nabi Adam diusir kan gara-gara itu. Sifat rakus nama itu. Ibu kira rakus tu jangan soal makan bunda. Rakus itu sifat tak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Tu rakus nama itu. Ya. Tu masih rancak leh. Tukar panjangnya. Tu. Tu. Itu ai tukar panjang saya tu. Ya kan? Itu masalahnya tu tamak nama itu. Tu makut dia cerita Nabi Adam tu supaya beraja tu ternyata tamak yang orang celaka tak cerita Nabi Adam tu. Baca cerita itu Qabil ya. Sampai Qabil membunuh Habil. Apa persoalannya? Kena dengki.
dak sanang mencari orang dapat labi lah. Akhirnya apa? Dihasut iblis sampai membunuh orang. Akhirnya apa? Celakalah dia. Kekal dalam neraka kan? Sama membunuh semua manusia dosanya tu. Gara-gara apa? Perasaan dak sanang orang dapat labi. Tu awalnya merasa dak sanang orang dapat labi, tapi ujungnya dosa besar nanti itu. Beraja di Kabil tu makuk dicerong Kabil jan hasad Jawa. Kadang-kadang ke jutu tu. Ibu kadang orang balik oto. Ada. Ada jutu tu. Tu, oi, ibu tu balik oto. Tu iyo. Tu iyo tu apa kasih tu? Kau iyo ibu datanginya. Balik oto baru ibu. Selamat yo. Oh, senang bahagia. Tu baru ndak hasad nama itu. Kau ndak kawan marehab rumahnya balik bodrek. Damam, ange-ange badannya tu. Hasad nama itu, hasad. Itu. Kadang memang penyakit ibu-ibu kau dah dapat labi kawan dari awak tu. Tu, dari dulu cutu tu. Asal labi kawan darinya tu nya paniang tu. Ibu buang sifat tu. Kau ada kawan, kami mah kebutuhan kami banyak ibu. Kami tak masalah orang balik oto baik-baik rumah kami dia happy saya kami nya. Coba ibu. Kami kandak, coba ibu makan kami mah banyak ibu. Ada kandak kami macam-macam sambal ibu. Tak ada apa ibu masak kami kunyah ikut tu mah. Pada kami menuntut ikut dak. Tak ada lah. Yang bagi sambal banyak ndak ibu ya? Kami tak ada minta beli sambal banyak lah. Itu cik-cik ada je. Ibu kalau ibu kalau pergi belanja, ndak sadonya ibu balik ya? Kau balik. Ibu, agi ibu kau piti tu tanyalah pulang mereka. Bu, le belabi piti ni kan belabi cukup saya dak lah decaknya. Tu. Yang banyak kandak tu ibu-ibu makanya kau belabi kawannya paniang tu. Beraja ke Kabil tadi tu. Jangan hasad, udah buang sifat hasad tu. Kau belabi kawan datang ucapan selamat tak boleh hasad akhirnya lah. Tu makok Kabil dia cari tu sampai membunuh adik. Jadi pelajaran dia awak. Pasti awak akan menemui orang-orang di dunia kau citu dan balabihnya dari awak. Mungkin ilmunya balabi, mungkin haratonya balabi, mungkin tenarnya balabi. Tak boleh hasad lah. Itu contoh itu ujungnya dosa besar. Kabil diceritakan Allah. Itu contoh kan jadi pelajaran. Itu Al-Quran begitu tu. Baca Al-Quran tu, baca cerita, ambil pelajarannya. Dia ceritakan Nabi Nuh. Nabi Nuh kau ibu? Masya-Allah Nabi Nuh kau ujiannya paling baik ibu. Umat Nabi Nuh kau masya-Allah ibu berdakwah 1000 tahun siang malam. Ini da'autu qaumi laila wa nahara, siang malam berdakwah ibu, malam siang malam, tak berhenti 1000 tahun tu. 1000 tahun. Dan pulang tak ada bawa uang ibu, kerana tak boleh minta uang, tak boleh minta gaji, tak ada. Itu begitu saja dakwah begitu 1000 tahun. Apa yang terjadi? Kullama da'autu apa? Ini da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai ila firara. Saya datang berceramah, itu umat saya bubar. Baru umat Nabi Nuh ibu tu. Awak datang ceramah ibu, orang lari sadonya. Awak datang ceramah, orang bubar sadonya. 1000 tahun cerita tu. Ambo datang kamu sininku ibu lari. Ambo datang ibu lari. Nang katigo berat katibo-tibo kamu dilai ibu. Ambo tibo mari lai. Nabi Nuh 1000 tahun menghadapi umat itu. Ada kalanya menghadapi orang-orang itu tak menghargai awak, tak ada bentak apa-apa, ingin baik saja. Tapi tak ada dihargai. Tu Nabi Nuh 1000 tahun tak dihargai itu. Tapi tetap saja berdakwah lagi Nabi Nuh. Kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Saya berceramah kan ada begini. Waktu tibu orang lari, Ada sebagian tak tanduk lari, lutut sakit, rematik timbul. Ada jodoh tu. Dalam puak bakal lari, kau lebih lari kau. Tagak payah lutut sakit. Tak pasal duduk situ. Jadi duduk mendengar ceramah Nabi Nuh, kau bukan dia ingin mendengar ceramah, dia lutut sakit. Betul? Atau pasu duduk dengan ceramah apa yang terjadi? Ja'alu asabi'ahum fi azanihim, nyututui telingunya rapik-rapik. Tak beda dia ibu tu. Awak berceramah, awak mengecek ibu, nyututui telingu pakai headset sama-sama ibu dengan musik. Iya tu. Di zaman tu ya headset lah kira-kira zaman kininya. Ambo berceramah ibu pakai headset sadonya, mau ceramah ibu pakai headset sadonya. Siapa yang kata lu ustaz itu pensiun muda ustaz mikir tu macam orang tahu. Tapi Nabi tu berceramah tadi. Ceramah aja lah. Wastaghfirullah nyututi mungkonya leh. Awak mengecek ibu nutik mungko sadonya. Apa mengecek ibu nutik mungko sadonya. Saya taluk tu ibu. Dak dihargai seketika Allah aja. Nabi Nuh berceramah ya lah. Wa asarru wastakbaru istikbara. Nyomota sadonya. Awak berceramah nyomota, awak berceramah nyomota. Jadi kalau ibu pota ustaz berceramah tu umat Nabi Nuh yang tinggal. Ada sebagian ibu kau cerita. Awak ceramah nyomota. Tu umat Nabi Nuh ni masih tersisa tu. Ya.
Siswa umat Nabi Nuh tu. Ya. Umat Nabi Nuh kan lah punah sah. Tu aku siswanya kau. Ya. Orang ceramahnya mau tahu, orang ceramahnya tu umat Nabi Nuh begitu tu. Nabi Nuh berceramahnya mau ceramah lo wa asaruku ribu ilahnya. Coba bayangkan bu 1000 tahun begitu. Jadi engkau kalau bersobok orang tak menghargai awak, tak masalah. Yang penting sampaikan saja yang baik-baik. Tak dihargai tak apa-apa tu Nabi Nuh 1000 tahun tak dihargai. Jadi pelajaran. Tak hanya segitu. Nabi Nuh dapat isteri pahlawan, isi panjawi, isi panyarengi. Apa-apa kau dapat isi itu ingat-ingat Nabi Nuh. Nabi Nuh 1000 tahun dapat isi model tu. Melawan, menjawab, menyerengi, melawan, menjawab, menyerengi. Nabi Nuh tak ada menceraikannya, tak ada melapaknya, Pak. Tak ada. Tak ada menambah orang rumah cik lain sampai mati tu saja, Pak. Cik itulah. Kadang-kadang ada bersobok orang rumah cik tu, Pak. Awak sekalimat mengeceknya 2 jam lagi sudah leh. Kendak? Awak sekalimat, bu, kok gulai kok asin, kok makan salah banyak cik tu dalam pagi masak kok mengunyah. Ada je kan? Oh sampai ke kamar mandi menyerepet siapa? Kok dapat orang rumah cik tu karena Nabi Nuh. Nabi Nuh cik tu, sabarlah sampai mati, ya kan? Kan isi Nabi Nuh kan sampai meninggal masih didik Nabi Nuh, tak diceraikan. Tak ada Nabi Nuh menceraikan, kan bisa saja isi Nabi Nuh diceraikannya. Maka orang rumah cik kok dipertahankan, tapi Nabi Nuh dah tetap bertahan. Jadi kau dapat apa-apa orang rumah cik tu bertahan sajalah. Kalau taknya mati kok mati kau tu. Kan dua pilihan, kalau taknya mati kok mati kau. Selesai urusan. Betul? Aku bersobok orang rumah ni cik tu. Tekanan Nabi Nuh. Tapi orang rumah pahlawan, tu mau izah namanya tu. Oh betul ya, kalau dapat orang rumah pahlawan kau ambo sabar, ambo tahan, ambo tetap bagi nasihat, ambo berbaik kepada itu seperti Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh kau durhaka ibu. Kan'an namanya. Ya nah. Coba bayangkan ibu, awak nabi, anak kafir. Awak ustaz ibu, ustaz ibu, ustaz kondang. Anak pajudi ibu. Narkoba ibu. Tak bari ujian Nabi Nuh ibu tu. Kalau awak reman, anak reman kan biasa ya Pak. Kau awak Nabi, anak itu perangainya. Bala cari orang kawak. Nabi Nuh itu yang dihadapi umat yang model itu, anak yang model itu. Bala dididik anak itu diajak sampai tenggelam, sampai lah tanggung rangu anak di dalam ombak gadang bercari anak naik kapal layar irkam ma'ana. Naik. Betul pewak. Jadi ibu sampai pasai jo anak tu suruh sembahyang suruh sembahyang tak berkatuang lah. Kalau suruh neraka lah berkatuang lah. Tak betul tu ibu. Sabar, ajak. Makanya wastabir alaiha, bersabarlah mendidik anak kita. Itu Nabi Nuh gitu ya. Itu pelajaran. Dia ceritakan pula siapa? Isteri Fir'aun, Asia. Ada cerita isteri Fir'aun kan dalam Al-Quran surah At-Tahrim. Maka dia cerita isteri Fir'aun tu jadi pelajaran ke ibu kau dapat ibu suami seperti Fir'aun. Nyo lapak, nyo sipak, nyo pijak. Contoh Fir'aun isteri. Mana tahu ibu dapat suami macam Fir'aun atau mirip-mirip Fir'aun? Ada? Nyo ya ibu, mulut nyo kasar, tangan nyo capek, kaki nyo capek. Tiap hari ibu begitu tu. Ibu, contoh isteri Fir'aun, berdoa saja ya Allah, bangunkan saya istana di sorga ya Allah. Tak ada isteri Fir'aun tu ibu menggugat cerai, tak ada. Tak ada melawan, tak ada update status, tak ada. Ibu kini kan untuk sebentar update status tu. Selama cakap japak tu update status tu. Tak kusangka. Tak kusangka tu pasti sial itu. Ya tu. Makanya ambo sedih mengecek tu. Ambo kalau ceramah daripada apa-apa yang masih muda-muda, yang apa-apa milenial tu pasal ambo itu saya ceknya. Zaman kini kau Pak kalau salah kalau cakap wak orang rumah capek lah minta maaf. Sebelumnya update status ni kau. Kalau nyo update status habis wak. Ambo karir ambo akan habis ibu. Kalau update status orang rumah bu. Ambo bercakap ibu semalam bercakap karir ibu. Kan tak minta maaf sampai pagi lah kan. Menjelang pagi nyo update status itu mah. Ceramah santiang amal kosong. Habis dah ambo. Duit dah ambo. Baca je kacau sekali. Makanya capek minta maaf ibu. Kerana ibu kau cerita kini Pak. Nyo aktif di medsos Pak. Ya kan IG-nyo, Facebook-nyo, WA-nyo langkok Pak. Ampek Pak status kau update Pak. Tak mabuk ada. Isteri Fir'aun tak berdoa saja. Jadi pelajaran di ibu tu.
kau dapat ibu kan ada apa kau tiap pulang menyerengi panjang, tiap pulang menyering. Ada apa situ tu. Sehingga ibu kalau takut apa kau pulang bagai. Kau dah buka pagar baca kursinya bagai. Kalau kursi kau mengisi jin kau. Tapi itu je baca tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ibu, kau dapat suami model tu, tu contoh Asia tu. Apa doa saja, ya Allah bangunkan saya istana di surga. Jangan ibu gugat cerai suami ibu. Jangan. Isi Firaun, akhirnya apa? Dia mati duluan kan selesai urusannya. Ya. Tidak akan lama pula itu. Ibu dapat suami begitu tidak akan lama pula. Ya, kalau lah 50 mu apa tu ada 10 tahun tu je mati lah ibu mati begitu tu. Ya susah-susah ibu mati begitu tu. Ya, surga lah. Istana langsung tu. Ya, pada ibu untuk cerai, hilang surga ibu. Diharamkan mencium aroma surga tu. Yang minta cerai itu. Ya, ibu jangan cek-cek kapak cari salah dia lain. Dak berlaki taluk dan ibu, bukan soal taluk nak taluk, ibu dah punya suami. Ibu diharap mencium aroma surga tu. Mangai ibu pengajian-pengajian modeko. Ya. Mama dia tu. Lah. Makanya mau izah ibu. Mau izah nama itu. Ambil pelajaran di situ ibu. Itu bukan cerita-cerita untuk hiburan itu ibu. Mau izah. Ya. Oh dicerita lo Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya ayahnya masalah. Awak Nabi awak niat elok majak orang apa awak tukang tantang awak. La illam tantahi la arjumanaka, kalau engkau tak berhenti juga mengajak orang saya rajam engkau sampai mati atau wajurni maliya engkau usir pergi di rumah ini. Kadang ada bahasa ujian kau ibu, ada wak diuji jo anak, ada diuji jo isteri, ada diuji jo suami Nabi Ibrahim diuji jo ayah. Jo ayah diuji ibu. Ada kadang-kadang wak ujian wak kalau ndak ayah mertua awak, betul? Awak ledok mintu kau nyerengi panjang lo kawa, betul? Kadang jo ayah, jo ibu tu ujian tu Abah Ibrahim menghadapi ayahnya yang beda keyakinan yang memaksa dia untuk buruk. Doa saja. Salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi. Begitu caranya. Ujian. Nabi Yusuf diceritakan saudara-saudara membenci kita. Saudara dengki kita, dibuang ke sumur sampai ke sana terbuang sampai jadi budak masuk penjara akhirnya jadi orang sukses. Ibu kalau bosok ada kalanya saudara yang membenci awak. Dosa anak jajuk kawak sadonya ibu. Pancinya kawak sadonya. Jangan ibu balik. Jangan seperti Yusuf contoh. Ya dia yang mencampakkan kita. Besok suatu hari ketika kita sukses, datang mereka minta makanan kepada kita. Dikasih makanan banyak, dikasih pelayanan, barangnya bawa pulang. Tak ada dibalik lah ibu. Kau tiba dawa, kau awas sama kesempatan ya. Dah Yusuf dah. Begitu. Jadi ujian itu semuanya diceritakan Allah untuk jadi mauizah, jadi pelajaran. Jadi ibu kalau baca-baca cerita dalam Al-Quran tu jangan ibu baca-baca panjang lapis ya. Ibu cermati ini pelajarannya apa? Kira-kira begitu. Nah, itu fungsi Al-Quran yang pertama tu. Mauizah. Ya, semuanya jadi pelajaran. Tujuannya sama agar kita jadi baik. Kan jangan hasad, itu kan biasa. Tapi ceritakan Kabil jadi pelajaran. Hasad itu. Jadi semua itu pelajaran bagi kita. Maka Al-Quran fungsi pokoknya itu. Pelajaran. Maka ibu kalau baca Quran itu, bacaan yang paling baik itu dengan bacaan tilawah namanya. Tilawah itu ibu ambil, maksud sari tilawah ya. Ibu ambil sarinya, kira-kira ini apa isinya ini. Yang bisa ibu ambil jadi pelajaran supaya ibu jadi orang baik. Itu intinya itu. Itu namanya mauizah. Yang kedua, fungsi Al-Quran itu sifat. Sifatku ubek. Ubek ya. Bisa ubek fisik, bisa ubek psikis. Dan ini pernah terjadi di masa sahabat, di masa Nabi. Jadi ceritanya Bapak Ibu. Jadi di sebuah ini sahabat melakukan perjalanan. Lewat di sebuah kampung. Dulu kan biasa, orang dulu kalau jalan kan jalan kaki. Ya, kadang bawa kuda dan tak bawa bekal banyak di perjalanan. Kalau sekarang ibu kan bawa oto. Ada di jok di belakang tu di bagasi itu banyak makanan minuman kan dibawa tu. Dulu mah ada orang situ ibu jalan kaki. Mau bawa makan. Di mana berhenti minta minum di situ. Seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa kan. Di mana berhenti minta minum, di mana berhenti minta minum. Ini sahabat berhenti di sebuah kampung minta minum, minta makan. Tak mau orang kampung tu kasih. Akhirnya mereka berangkat. Lalu sepeninggal mereka, salah satu ini orang penting di suku itu, ya kepala sukunya digigit binatang berbisa.
Diobati tidak bisa sembuh, dia pingsan. Akhirnya ingat, coba orang tadi tu panggil lagi. Mudah-mudahan dia bisa mengobati. Pak cari, panggil, ketemu. Pak, minta tolong Pak Ubek lah, kuado ya kepala suku kami disangit binatang babi so, tidak sadarkan, tolong dibantu. Jadi sahabat balik lagi nih. Ya, sampai di tempat semula, ternyata dia masih itu pingsan, tidak sadarkan diri. Lalu sahabat ini bisik-bisik, "Wih, tadi awak minta minum, saya tak dapat dia nyolo." Ada ya. Kini kadi ubek-ubek berai saya, dia tak mau lah. Minta upah dulu. Hanya sahabat kau penganan dia jauh beda ke jawab lebih punya. Cuma ni duit dimasuk Nabi saja, gitu ya. Tadi kalian tak mau jamu kami kan? Sekarang kami akan bantu obati syaratnya masak dulu untuk kami. Baiklah. Dabi kambiang dimasak kambiang. Begitu kambiang dimasak, maka diobati apa yang obatnya? Itu dalam hadis Muslim itu. Sahabat ambil air 1 gelas, bacakan itu alhamdulillahirabbil alamin. Di satu ayat disebutkan Al-Fatihah secara utuh. Begitu dibaca Al-Fatihah, diminumkan, sembuh dia. Sembuh. Maka dibawalah kambing nih. Bawalah kambing ke ubek aponya, ya kan, balasannya. Sahabat mau makan kambing rame-rame, sedang lapik kambing. Tapi satu celoteh, tadi kan dibacakan Al-Quran kan untuk mengobati itu. Nabi kan melarang kita mengambil upah dari bacakan Al-Quran. Oh, takut pula sahabat aja dimakan. Yolo tuh. Tadi kan Al-Quran dibacakan. Kan mengambil upah dari Al-Quran tak boleh, Ibu. Makanya guru-guru mengaji tak boleh minta upah. Memang dilarang, Ibu. Allah sudah sebut begitu, para nabi sebut begitu, la as'alukum ajran in ajriya illa 'ala Allah. Ya. Yang mengajar mengaji, yang mengajar agama, yang mengajarkan Al-Quran tak boleh minta upah. Tuh Ibu ya. Makanya Ibu, kalau suaminya ustaz tu cito-cito kayu, keliru Ibu tu. Kami tak bergaji deh Ibu. Kami maja saja Ibu. Ya, kalau suku-suku Ibu bagi sesuatu namanya sedekah kan? Tak ada gaji itu, kalau gaji berjalih-jalih Wak Ibu. Jadi ini sahabat takut makan karena ini tadi bacakan Al-Quran. Karena tak boleh minta upah dari Al-Quran. Tak boleh. Cuma kan kemarin saya katakan, Ibu walaupun guru-guru mengaji tak boleh minta gaji, Ibu bersedekahlah ke mereka. Sedekahnya lebih hebat lagi daripada gaji. Karena kalau sedekah tak ada batinnya Ibu. Ibu bisa beragi surang Ibu tu 10 juta bagai. Ya tergantung kekayaan Ibu lah. Ya tak. Kalau gaji kan berjalih-jalih Pak. Mungkin waktu Ibu sebulan. Kalau sedekah lebih kadang lah itu. Satu Ibu bersobok, guru-guru mengaji tu sedekah kinyo dulu. Ya tu, itu perintah Allah begitu tu. Mereka tak minta gaji, tapi sedekah ke mereka. Ya. Ini sahabat pun takut baca ruhnya kau. Udahlah. Buat saya dulu kecil sahabat. Buat saya dulu. Buat tanya ke Nabi dulu. Kau boleh bekok makan sama-sama. Kau nak balik antan balik. Kau tak boleh bekok tinggal nyabi durang bekok. Kan jadi lo sahabat itu. Ayolah, buatlah. Ya kan? Tiba ditampik tinggal, tampik sebut je Nabi Rasulullah. Tadi kami mau bek orang baca Al-Fatihah, sehatnya. Tu nyagi kami kambing kau yang dah dimasak. Apa kata Nabi? Al-Quran itu obat. Ya, Al-Quran itu obat. Jika dia dijadikan jampi, maka mintalah upah. Jadi sahih. Jadi Al-Quran itu bisa jadi jampi kata Nabi. Kalau dijadikan jampi, mintalah upah. Makanya ada orang meruqyah kan? Ruqyah tu obat tu. Maka dia kalau minta upah boleh, pakai tarif boleh. Karena bukan mengajarkan Al-Quran, tetapi mengobati dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai jampi. Kenapa? Karena syifa. Karena Al-Quran memang jadi obat. Makanya Ibu, ada ayat-ayat tertentu yang kalau kita baca, penyakit tertentu bisa sembuh. Ya. Ada seseorang mengajarkan ke saya, kalau kita luka dan lukanya itu darahnya sulit berhenti, maka baca surat Yasin. Pegang, tekan, baca salamun qaulam mir rabbir rahim. 7 kali katanya baca, insya Allah darahnya berhenti. Tapi ini tergantung keyakinan sugesti. Karena kalau sugestinya tidak pas juga tidak bisa juga. Kan ana indazani abdi bi, saya ini bagaimana sangkaan hamba saya kepada saya. Tadi sahabat ini baca Al-Fatihah sehat. Ya. Karena Al-Quran itu fungsinya obat, sifat. Tapi sifat yang sesungguhnya bukan fisik. Lima fis sudur. Obat penyakit hati. Hasad, sombong, iri, dengki. Semua itu Al-Quran obatnya. Dosa itu Al-Quran obatnya. Makanya begini. Ketika Nabi, apa itu dosa ya Rasulullah?
Apa itu dosa? Mahaka fi sadrik. Dosa itu yang membuat sempit dadamu. Itu dosa itu, ibu. Ibu kalau berdosa, dadu ibu sampit. Pasti tak melaluk mata ibu lah. Percayalah kamu. Ibu kalau bercakap, japak di rumah dia melaluk mata. Dan ibu berdosa tu. Ya kecuali lah tiap hari bercakapnya berkaruh kalau lalu tu. Lah pada hati nama tu. Tapi yang sekali-sekali bercakap pasti ibu dah melaluk gelisah ibu. Karena sifat dosa tu itu ibu membuat hati kita gelisah. Maka kalau ibu baca Al-Quran, maka ibu datang langsung obatnya, tenang langsung karena dosanya hapus. Begitu ibu, jangankan ibu membaca, ibu dengar saja Al-Quran, langsung ketenangan hati ibu datang tu. Kayak inilah. Baru kita baca 2 ayat saja, ibu langsung tenang. Makanya ibu tenang tak? Tenang kan? Mendengar ceramah ini. Itu maka ada terkantuk-kantuk bagi itu. Tu. Ya. Ibu lah terkantuk-kantuk lah balik itu kan tanda lah sehat jiwa nama itu. Tanda orang jiwanya sehat, ibu mudah terkantuk. Orang kalau jiwanya sakit, tak melaluk matanya lah. Ibu, kalau gelisah dia melaluk mata ya? Tak amu lah kan? Karena jiwa ibu sedang tak sehat. Maka kalau ada orang tu mendengar ceramah terkantuk lalu itulah sehat tu. Sehat jiwanya. Ada dosa boleh tu. Ya kan? Iyalah. Kan diampuni dosa tu. Tu makanya sehat itu. Karena ada orang ibu di rumah payah lalu enak. Di rumah lah pakai spring bed ibu. Lah pakai AC, lah mati lampu, pakai lah selimut. Ndak lalu. Payah ceramah pakai sasak-sasak duduk. Ya kan menyandanya sekancangku ustaz mengecek ya. Itu bukti sehat jiwanya. Sehat jiwanya tu ibu. Gitu. Jadi ibu kalau gelisah-gelisah di rumah, pailah pengajian kau. Tenang ibu tu. Maka banyak apa ibu-ibu pergi pengajian rami kau sabada bukan mencari pahala bagai pada di rumah kena serengi dia pak panjang cak mari pak. Itu. Ibu hati rasa. Itu. Ayah. Nah makanya Bapak Ibu kalau datang ke majlis dengar Al-Quran tu sehat langsung jiwa tu. Kerana sifat obat. Itu makanya kadang-kadang ibu kalau salat kadang-kadang tak tabik mata ibu ya. Air mata tabik ke ibu dia hati ibu sedang lunak tu, sedang pacah tu. Kalau hati kari ibu air mata dak mau keluar ibu. Iyalah, ibu yang payah menangis itu hatinya kari tu ibu. Ibu tak sebentar kalau ibu murah menangis itu ada hati ibu lunak mana tu. Lembut dia tu, tak ada sehat hatinya tu. Ya kan? Nang kasih nang kari dak mau nangis ibu. Ya. Ya. Makanya ciri ibu-ibu nang kari hati, lah kari so la berang ni pak, ya cengeng-cengeng he pak. Itu sakit jiwa ibu tu. Harus awak kalau agak tinggi nada awak pak, langsung tarumuknya pak. Tu sisa menangis pak. Tu ibu tu lunak hati tu. Ya tu, lunak tu seperti Aisyah. Aisyah tu 3 malam tak berhenti-berhenti menangis ibu ketika Nabi tak menyapunya. Bacalah cerita hadis Bukhari dalam hadis ifki itu. Kan Aisyah dituduh berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Nabi marah ke Aisyah tu bukan percaya Aisyah selingkuh. Tak mungkin Nabi percaya Aisyah berselingkuh. Tapi Aisyah tu Nabi marah kerana keluar dari tandu tak minta izin tadi. Sehingga fitnah muncul. Kan ceritanya kan Aisyah tu naik tandu digendong oleh sahabat tu tandunya. Dia berhenti tadi buang air, cincinnya tinggalkan sunnah Nabi kalau buang air kan buka cincin. Itu tu, buka cincin. Allah berangkit, tinggal cincin. Berhenti, tak ada cincin. Pas berhenti lari Aisyah sampai menjapui sebentar. Kata Nabi berangkit, langsung diangkit tandu. Kira tandu kosong diangkit. Sahabat kau tak tahu loh kalau tandu kau kosong. Karena apa ibu? Badan Aisyah kau ketek. Tak sama je ibu terasa hilang tandu langsung punya. Ya, bukan karena Aisyah tu rajin puasa, rajin salat malam. Maka tak kalau ibu-ibu kan kalau diangkit tandu pasti terasa hilang ibu tu mah. Kalau Aisyah tu badannya ketek je ibu. Tipis badannya. Iya, kan itulah. Aisyah tu kedek badannya ibu, aluinya. Karena makanya Aisyah tu jago malam tu murahnya ibu. Yang paling banyak baca itu tentang salat malam Nabi itu Aisyah. Karena Aisyah tu kan tak pakai alarm orang jago lu malam ni, Bu. Yang paling capek jago malam tu Aisyah. Karena Aisyah tu memang badannya tipis sehingga malam tu laluknya tipis loh. Ini badan kau yo laluk kau banding lurus ibu.
Tak percaya ibu tak lah. Kalau badannya tipi, lalu tipi lah biasanya tu mah. Ya karena memang itu sudah ketentuannya begitu. Ya toh, walaupun ada cik-cik yang tak begitu. Ya toh, tapi begitu hukumnya begitu. Itu Aisyah tu kan kecil badannya, tak terasa tandu kosong diangkat. Udah pulang sampai di Madinah tandu kosong. Ketemulah sama Safwan bin Mu'attal di tengah jalan. Karena isi Nabi tak mungkin ditinggalkan tu. Isi Nabi, maka dibawalah, dinaikkan ke kuda atau onta. Itu dibawa tanpa bicara, dipegang ontanya tanpa ngomong satu kata pun sampai ke Madinah. Tapi dasar orang munafik, celah, difitnahlah dia berselingkuh dengan Safwan. Nabi marah, tak menegur Aisyah Nabi 3 hari. Tak ditegur Nabi 3 hari. Ya, karena tak minta izin tadi itu. Itu alasannya ibu kian kamari minta izin ke kami. Jangan ibu oncong-oncong saya baik. Ya kan? Ke ibu dah hilang saya, kami lah kami cari ibu, kami cari. Ya, ibu kalau kapai pengajian kau, kalau pak dak di rumah di kantornya telepon jo. Pak, ada yang pai pengajian deh ya kamu Senin ya. Yo pailah ya, jam berapa pulang ya, jam 1 yang pulang jam 1 lah jadi ya pulang jam 1 lah jam pai lo pai makan meko. Kadang-kadang ibu sudah pengajian pai lo makan lagi lo. Ya kalau lah janji pulang sudah pengajian pulang lah. Jangan pai shopping pai makan dengan saudara lah. Ya sesuai kesepakatan lah. Kan ada tadi SPPD-nya tu. Kok kapai makan ya minta SPPD baru, pai makan boleh ya. Tak boleh pulang lah caknya. Pulang lah. Itu. Itu Aisyah tu tak ditegur Nabi, diceritakan dalam hadis Bukhari itu. Saya kata Aisyah baki tu salayalin. Saya menangis tanpa henti 3 malam saya menangis. Sampai datang perempuan lewat, perempuan di jalan, saya duduk bersama ayah saya Abu Bakar dan ibu saya. Datang orang perempuan Madinah, hei kemarilah, duduk di samping saya, bantu saya menangis. Minta tolong menangis Bu Aisyah tu. Habis matanya, tolong menangis. Sehingga orang kau lah menangis tu sama Jo Aisyah. Kenapa? Hatinya lembut. Tak dikasari suami, tak disapu saja. Itu 3 hari menangisnya. Ibu dah disapu apa? Alhamdulillah lah. Ya sebagian, kau tu tak loh. Ya tu makanya ada sebagian ibu-ibu kau. Ibu dapat kabar dia apa? Bu, dia nak pulang lah. Betul. Dia nak seluar seminggu. Sujud syukur ibu kau langsung. Aman seminggu. Ya. Jadi bapak ibu Aisyah tu hatinya lembut ibu, lembut. Itu Nabi tak menegur. Itu makanya ibu, itu pelajaran juga ya. Bapak ibu ke bapak-bapak kalau marah ke istri, contoh Nabi. Marah yang paling baik ke istri itu diam. Diam. Jangan sapunya. Diam. Antuk saya. Jangan cek-ngecek kayaknya. Itu cara berang yang paling baik. Pokoknya jangan mencari kayaknya, jangan menyapunya. Antuk. Iya, itu cara berang tu. So, Pak, awak kalau berang Pak, tu mengecek awak berang Pak. Nyo jawe. Tak ada kantor, tak ada cerita lo Pak. Nyo jawe. Pasti nyo jawe. Apalagi awak gaya-gaya Pak nyo tahu ada pada nago le Pak. Ya kan? Dia hati je kecek beko tu. Ya kan? Makanya je sapu Pak antuk saya. Itu pun 3 hari lo nyo kecek Aisyah. Hari ketiga turunlah surat An-Nur membersihkan nama Aisyah. Bahwa ini tuduhan palsu dan kemudian Nabi berbaikkan. Makanya 3 hari batas maksimal. Jadi ibu kalau berang kapak, jangan sapu apa tu. 3 hari. Hari kami damai lu. Jumaat tanggal lu balik. Jumaat. Sabtu minggu Senin damai lu balik. Itu ibu. Tak boleh 3 hari lebih lah ibu. Jadi saya berang-berang ke suami ibu. Hari kami damai lu. Damai kami dulu. Jumaat tanggal lu balik. Ya mana tahu ibu. Kalau ada kan ada orang yang hobi bertangkar rumah tu ibu. Hobi bertangkar aku ibu. Ya kan? Tak apa-apa. Karena bertangkar di rumah tangga tu itu penyedap. Penyedap. Jadi ibu tak pernah bertangkar di rumah tangga tu, itu tak orang tu ibu. Dan namanya manusia kok bertangkar ibu. Awak tak malaikat lah ibu. Jadi ibu kira, rancak dapat suami ustaz tak. Lepas tu pasti nyontok-antok rumah. Oh, tak ibu. Ambo jurang rumah ambo main karet kayu sendaknya ibu. Tangkar ibu. Tak sapuan kami tu. Tak sapuan. Tapi 3 harinya. Ya, 3 harinya. Tu elok dia. Kau tangkar lah dia.
Malu ada orang ibu sajak menikah sampai mati cupin ipin saja berdua. Tu. Ya, ngeci apa betul. Ngeci ibu kecapak betul. Kecil tau? Oh, ndak orang lah tu. Jin tu, ndak malaikat tu. Apa ibu? Itu hatinya lembut. Karena memang begitu Bapak. Orang kalau lembut gampang air matanya keluar. Itu makanya ibu kalau salat itu kadang-kadang kan titik mata ibu nak. Karena hati ibu sedang pecah, sedang lembut karena mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Itu kenapa syarat jadi imam? Apa syarat jadi imam yang pertama? Yang paling qori, aqra'ukum Qur'anan. Cari yang paling baik bacaan Qur'annya. Karena bacaan Qur'annya itu akan memecahkan hati orang di belakang. Makanya yang jadi imam kau tak nenggaik loh. Iko lah gaik, anguk lah sasak, gigi dah lah tangga, melasi-lasi sin sot sadonya. Tak beda loh. Yang jadi imam kau yang muda, yang giginya full. Iko gigi dah jarang. Sin sol melasi sadonya apa ibu. Itu jadi imam lah tu. Jamaah lagi ruku saja lah. Maka jadi imam tu yang paling aqra'ukum Qur'anan. Siapa yang paling bersih bacaan Qur'annya. Karena tu berpengaruh ke hati orang di belakang pecah. Karena sifat kesepanjang salat tu akan mengobati hati-hati orang yang kasih di belakang tu. Tu makanya ibu kalau ada imam, dia jadi imam tu dia baca ayat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kayak ibu dia kasih ko sembahyang lah tu ibu. Ya sembahyang tak ada persentuhan ke hati Allah. Padahal Al-Quran itu fungsinya sifat. Dia obat. Ayo ya, obat. Makanya ibu kalau baca Quran itu bacalah dengan bacaan murattal kata Nabi. Allah suruh begitu ya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan bacaan murattal. Baca itu dengan suara yang baik, dengan makhraj yang betul, dengan matnya yang pas. Kenapa? Inna sanulqi alaika qaulan sakilan. Karena itu akan membekas ke hatimu. Makanya ibu kalau salat malam tu ibu, ya, ibu kalau salat malam itu, ibu usahakan salat malam tu di kamar yang tak ada orang di sana. Jangan di daki apa tu. Kau ibu baca Quran kau kencang-kencang kecil apa dengan lalu kau mama. Dia nak sadonya pak kau saleh dah ibu. Ibu baik kata sampai kosong. Setelah salat ibu bacalah Quran dengan bacaan yang memang menyentuh sehingga ibu tabi'i mata ibu. Ya. Makanya kata Nabi apa? Manusia yang pertama diamankan di padang mahsyar, rajulun zakarallah khaliyan fafadat aina. Orang yang ketika orang tidur sendirian dia duduk, dia mengingat Allah, membaca Al-Quran sampai air matanya menetes. Dan itu manusia pertama yang diamankan di padang mahsyar. Karena hatinya sehat. Ibu bapa tidak boleh datang menghadap Allah kalau hatinya tidak sehat. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang baru bisa datang menghadap Allah kalau hatinya sudah sehat. Menyehatkan hati itu dengan Al-Quran ibu. Kalau ibu baca Al-Quran, hatinya sehat. Yakinlah tu. Sifat ni. Makanya memang betul tu ibu. Ibu kalau gelisah, bacalah Al-Quran tu. Gila, ibu misalnya tak mau lalu mata ibu lah, ibu baca Quran. Kan tu. Ibu kalau tak mau lalu, baca murattal, hidupkan murattal, tak kalau ikut. Karena begini ibu, Al-Quran itu kitab suci. Ya, suhuf mutaharah namanya, kitab suci. Dan kalau dibaca, la yamassuhu ilal mutaharun, dia akan mensucikan jiwa kita pula. Dari segala kotorannya. Kotoran yang paling hebat itu tentu dosa. Begitu ibu baca Quran, kan disucikan pula oleh Al-Quran itu. Itu makanya orang kalau rajin baca Quran itu ibu gampang tersentuh hatinya. Ibu-ibu kan gampang tersentuh perasaan ibu. Kan ibu rajin baca Quran, ibu rajin dengar pengajian, itu gampang tersentuh perasaan ibu tu. Di rumah tak tahu bola, tapi di siku bantunya. Di rumah tu tanya kapak yang tahu pak. Ya, memang begitulah hebatnya sifat ibu ya. Ini sifat namanya. Yang ketiga hudan. Hudan itu ya tuntunan ya. Hudan itu bukan hanya petunjuk, tapi tuntunan yang mendatangkan ketenangan. Tu makanya ketenangan tu bahasa Arabnya hudu. Ni tenang ni.
Makanya hadiah disebut hadiah. Hidayah, hudan, sama. Kenapa hadiah disebut hadiah? Karena beginilah ibu. Hudan tu begini. Ibu kalau tanya ke saya, ibu dari luar kota, pokoknya ibu ke Padang baru sekali ini. Ketemu saya di jalan, Pak, di Basko. Ini ya. Oh, ibu belum pernah ke Basko. Ibu naik beko, tu ada halte, tu ada trans. Ya, trans Padang ibu naik. Beko ibu jembatan 1. Sudah jembatan tu beko sebelah kanan tu. Ibu berhentilah. Tu petunjuk tak? Tapi ibu kalau naik oto, ibu camih kan? You boleh batu tak kau? Dah. Itu belum hidayah namanya ibu. Belum hidayah. Yang hidayah tu, Pak, di mana Basko Pak? Belum pernah ibu situ alun. Ambo kapai ke Lubuk Minturun ibu. Kebetulan ambo lewat situ. Ibu naiklah ke oto ambo. Ya, ambo Ustaz ibu dak preman, ambo ke preman tu camih ibu ke Ustaz. Kira-kira ibu dah te oto ambo atau dah te bus lima yang lebih tenang? Ada te oto ambo. Kau buat, ambo antar langsung. Aku pintunya. Itulah hidayah. Hidayah itu ibu dikasih tuntunan dan ibu merasa nyaman dan tenang mendapat itu. Itu makanya faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang mengikuti tuntunan saya tidak akan takut hidupnya, tidak akan sedih hidupnya. Ibu kalau mengikuti Al-Quran tidak akan sedih, tidak akan takut hidupnya. Apa yang ibu takutkan? Coba. Ibu takut harta ibu hilang. Karena ibu tidak mengikuti tuntunan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran mengajarkan anfiku tau'an au karhan. Berinfaklah kamu sukarela atau tapaso. Bersedekahlah sukarela atau tapaso. Berarti diciluk orang tu sedekah. Cuman dipaso Tuhan nak bersedekah. Kalau sukarela tak sebanyak tu beko loh. Justru diciluk orang tu ibu tu sedekah yang paling hebat. Bakal betul ibu. Pertamanya japui langsung. Kan? Kalau awak bantan ibu. Kalau sukarela bantan. Kalau japui langsung ibu. Laringan kajok dah. Nah, yang kedua nyambi yang paling rancak ibu. Nah betul orang menciluk ya. Yang paling rancak nyambi. Dan Allah sudah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan masuk surga, tidak akan mendapatkan puncak kebaikan sebelum memberikan yang paling kamu cintai. Tak betul? Lah bantu waktu menjadi orang mabrur tu. Lah ambil yang paling rancak. Tak betul? Yang ketiga, nyu paling banyak lah ambil tu mah dak ketek ambil itu ibu. Maka tak ada sedekah yang sehebat dicuri orang tu. Kalau sukarela apa itu? 2.000, 5.000, 2.000, 5.000. Ya, 10 cik-cik. Kata, ikut bilu lah kamu masuk surga kok ciko je. Ya. Dikirim orang pergi menciluk motor je lain. Dikirim orang menciluk tas yang lain. 10 juta sekali bersedekah. Kalau orang beriman tak aman ibu tu. Kenapa? Kalau dia tahu ini hidayah, tuntunan Al-Quran tu, tak ada takut, tak ada sedih. Tak. Ibu yang kuadu ibu tak mau lalu malam rumah. Itu ibu jauh dari hidayah tu. Kalau ibu dah tenang hati ibu tu. Yang budak mula lok, jalan. Apa masalahnya? Mati. Takut ibu mati. Padahal mati itu kata Allah apa? Justru dengan mati itu kamu sempurna hidupnya. Makanya kata Allah fatamannaul maut, cintailah kematian itu. Itu kalau Al-Quran konsepnya. Ibu takut mati. Dah mula lok ibu tu. Tak jauh ibu dari hidayah namanya itu. Orang kalau paham hidayah Al-Quran, tak ada takut, tak ada sedih ibu. Apa yang ibu takut ibu sedihkan? Tak ada. Mati suami, matilah. Dulu ibu dah kata punya suami dah. Aman je ibu je. Tu tibunya. Tu nyapailah. Apa masalahnya? Tak ada masalah lah. Itu. Tak ada masalah lah. Apa masalahnya? Oh beko Ustaz dah jaga dah saya bagi berlanjut. Kan Allah sudah jamin wa fis sama'i rizqukum. Di langit Allah sudah jamin rezeki kita. Kemarin suami kita jadi sebab kita dapat rezeki. Nanti ada lagi sebab lain Allah kirim. Jangan cemas pula. Apa yang ibu takutkan? Tak ada perlu ditakutkan. Apa yang ibu takutkan? Tak ada perlu takut. Mati tak ada apa-apa. Ya.
Ya, dulu dia sebab rezeki kita, sebabnya dia. Dia sekarang mati diganti sebab yang lain. Itu kenapa orang kalau ikut petunjuk Al-Quran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak akan ada takut dan sedih. Apa pula takut dan sedih? Dulu ibu lahir ke sini, ibu pikirkan siapa yang merawat ibu. Ibu besar begini. Bahkan ada orang layi dicampak induk ke tong sampah, kadang je ibu. Ya enggak? Ambo dulu ibu ketika di Jakarta sekolah, di Ciputat tu ada orang, mungkin mahasiswa, tak tahu ambo siapa, tapi dugaannya mahasiswa ketika itu, mencampak anak berlayi di kamar mandi Masjid Fatullah UIN Jakarta itu kebetulan bingung orang baca ruang anak aku, kebetulan Feni Malinda. Fena Malinda ya, ambo dah apa nah, udah akrab ambo soalnya. Fena Malinda tu ada acara jo mahasiswa. Langsung nyambi anak tu ibu. Kini anak tu sabanah sehat, terawat, sekolah. Mungkin kok juin dua je tentu anak tu mau ditulis ibu. Apa yang ditakutkan? Nabi Musa dianyuin jo peti di Sungai Nil. Bayi merah banyuin ke Sungai Nil ibu. Apa dia mati? Enggak. Tak perlu ibu takut. Tapi jangan doa lah Pak mati. Ya. Tidak apa-apa kalau dia meninggal, ibu sudah selesai. Tak perlu ibu larut pula bersedih-sedih. Untuk apa bersedih? Kan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Akan tak sakit ibu-ibu ko kalau sekian tahun. Alhamdulillah lah. Tak tanang stage. Itu. Ya, dulu hanya seringnya panjang kan. Ila painya alhamdulillah lah. Enggak aman stage. Ya begitulah. Ya tu. Nyo gini ibu. Orang kalau mati ibu dua keadaannya ibu. Ada mustarihun min. Orang kalau mati ibu dua keadaan orang tu nya. Mustarihun cie, mustarihun min cie. Ada orang mati dia beristirahat dari orang. Saya kalau mati, saya beristirahat dari ibu-ibu sekarang. Berarti saya mustarih namanya. Ada orang mati, orang yang beristirahat dari dia. Untung dia mati, lemah rasa iban awak dia. Sehingga orang relax ketika dia mati kan. Itu mustarihun min nama itu. Ayo ada orang itu ibu. Mangga dari dulu dia mati itu. Ya tahu? Sehingga orang merasa nyaman dia mati ibu. Itu namanya mustarihun min. Ada orang mati mustarihun inyo pergi mati ya, inyo istirahat, orang yang merasa kehilangan. Kalau bisa awak mustarihun ke ibu, jangan mustarihun min. Ada suami-suami yang mustarihun min kok matinya kan. Ya alhamdulillah ndak ada beku lah. Tapi itu makanya apa ibu? Mustarihun tu penting tu ya. Jangan awak mati orang beristirahat dari awak. Kalau bisa kita istirahat dari orang, hingga orang kehilangan kita. Begitu tuh, ya. Makanya ibu, jangan ibu bersedih lama-lama kalau ada yang hilang. Kan orang beriman itu apa? Likaila ta'sauma fatakum wala tafrahu bima atakum. Itu surah Al-Hadid begitu ya. Baca di Al-Hadid ayat yang ke 26 atau 25 ya, Al-Hadid. Orang beriman itu tidak akan gembira dengan apa yang datang, tidak terlalu sedih dengan apa yang hilang. Itu ya. Ini ayatnya surat Al-Hadid. Coba ibu, Al-Hadid ayat berapa itu ibu? Siapa yang hafal? Ayat 24 atau 25? Nah, surat Al-Hadid 23 ya, bukan 24. 23 ibu ya. Orang yang beriman itu ibu, yang sudah dapat hidayah itu tidak bergembira dengan apa yang datang, tak bersedih dengan apa yang hilang. Itulah orang dapat hidayah. Ya. Nah, dan Al-Quran yang menjadikan hati kita begitu ibu. Tenang, bahagia. Nah, terakhir rahmat. Ini agak panjang. Al-Hadid ayat 23. Sudah ketemu ibu ya? Nah, itulah orang yang sudah dapat hidayah. Datang tak gembira, hilang tak bersedih. Hatinya begitu-begitu saja. Datang alhamdulillah, pergi innalillah. Itu ya. Tak ada masalah. Dulu dia datang ke sini tak bawa apa-apa. Sekarang satu persatu dah pergi pula, ya tak apa-apa juga. Ya, tak? Apa yang perlu dirusuhkan ibu? Ya, yang perlu disedihkan.
Al-Quran lah yang menjadikan hati kita stabil itu. Ya, hidayah namanya Ibu, hudan. Ketenangan hati datang. Karena kita percaya Al-Quran. Ya, karena kita baca Al-Quran, kita percaya semua yang ada di sana. Maka hidup kita akan tenang, tidak ada sedih, tidak ada takut. Ya, itu fungsi Al-Quran itu. Makanya Ibu kalau baca Al-Quran, ya begitulah, datanglah ketenangan di hati kita. Ya, pahami, yakini dan imanilah semua apa yang ada dalam Al-Quran itu. Maka hidup kita akan tenang. Gitu. Nah, rahmat ini fungsi yang khusus lil mu'minin. Rahmatnya hanya untuk orang beriman saja Ibu. Kalau yang 3 tadi untuk semua manusia bisa. Kalau rahmat lil mu'minin. Kenapa? Karena rahmat ini sorga. Kata Nabi, tidak ada orang yang masuk sorga dengan amalnya. Sebanyak apapun amal orang tidak akan masuk sorga. Apa yang buat orang masuk sorga kata Nabi? Rahmat Allah. Dan rahmat Allah Al-Quran ternyata, Masya Allah Ibu ya. Maka kalau Bapak Ibu dekat dengan Al-Quran, sudah pasti sorga. Kan Nabi sebut orang tidak akan masuk sorga dengan amalnya. Masuk sorga dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu Quran. Quran. Makanya ada orang sudah membunuh 100 orang, dia mendatangi majlis, hendak bertanya ke seorang guru, masih ada tak pintu tobat. Mati dia. Di tengah jalan. Sorga. Rahmat Allah. Ibu tak pernah bunuh orang? Ibu pernah bunuh orang? Tak pernah. Pengajian, subuhnya, siangnya, maghribnya, dah tahu? Alun majlis taklim komplek, alun kelurahan, alun kecamatan lah, alun kotanya lah, ya tak? Alun saragamnya lah, tiap sebentar. Betul? Oh, mustahil Ibu mati tak akan masuk surga tu. Kenapa? Ibu hidup dengan Al-Quran hari-hari Ibu. Bahkan tak sedikit Ibu ini punya program One Day One Juice kan? Ibu leh. Ibu yang begini-begini ni, alah, pokoknya Ibu tunggu mati selesai surga. Nah, rahmat. Percayalah Ibu. Makanya ibu-ibu yang lah umur 50-an kata ke, kalau ada pengajian-pengajian di mak pun kajalah. Jalah. Iyalah. Untung-untung di situ Ibu dipanggil Allah. Ya. Ibu sedang mengejar rahmat Allah. Apa kurang hebat dari itu? Makanya kan begini. Kenapa untuk orang beriman ini Al-Quran? Besok Ibu di depan pintu surga tu belum boleh masuk surga tu. Belum boleh. Bagaimana caranya masuk surga itu? Kata Nabi, Allah bicara kepada calon penghuni surga, Ratil ma kunta turatil fid dunya. Engkau bacalah Al-Quran yang dulu kau baca di dunia. Suruh baca. Lalu naiklah setiap satu ayat ke surga berikut. Alif lam mim. Satu surga lagi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu surga lagi. Dan kata Nabi, wa akhiru manzilatika fi akhiri ayatin takrauha. Surgamu akan berhenti di ayat terakhir yang kau baca menjelang mati. Itulah surga Ibu. Berapa jumlah ayat yang Ibu baca menjelang mati, itu level surga Ibu. Itu yang rahmat namanya Ibu. Hingga tingkat surga Ibu ditentukan berapa Al-Quran yang Ibu baca. Itu rahmat namanya itu Ibu. Bukan, ya kalau dihafal hebat lagi. Man ta'allamal Quran, siapa yang belajar Al-Quran wastazhara, mengkajinya, wa hafiza atau menghafalnya, adakhalahul jannah, dianya masuk surga. Wa safa'a asrata min ahli baiti kulluhum aujabat lahumun nar, dia bawa 10 keluarganya yang divonis masuk neraka ke surga. Itu kenapa kata Allah, fa bi rahmati fa bi zalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kalau engkau dekat dengan Al-Quran, punya anak turunan penghafal Quran, bergembiralah. Bergembiralah. Kenapa? Itu anak yang kau miliki itu, yang belajar Al-Quran, yang menghafal Al-Quran itu, lebih dari dunia apapun yang kau kumpulkan. Karena nanti ibu bapak kalau baca surat Ali Imran, ayat yang ke-91, nanti baca lagi surah Az-Zumar, ayat 37 atau 37 kalau saya tidak salah. Kata Allah, nanti di akhirat Ibu, ketika manusia tampak persoalan akhirat itu, nampaklah hisab, nampaklah mizan, nampaklah neraka, nampaklah sirat. Kata Allah, andai manusia punya emas seberat bumi, mil'ul ardi zahaban, amehnya sagadang bumi Ibu, sagadang bumi amehnya. Apa kata Allah?
laftadau bihi min su'il azab yaumil qiyamah. Dia akan mengganti emas itu semua asal tidak jadi diazab. Kau ambil sekarang bumi ambil, tapi jenazah ambo nak akan ibu berikan untuk emas. Sekarang ibu punya anak satu, dia penghafal Quran atau pengkaji Quran 10 bonus dia bawa ke surga. Apa ndak rahmat? Apa ndak wajar kita bergembira tu kata Allah tu? Tu makanya kata Allah di penutup ayat tadi itu di ayat 58-nya, bergembiralah. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih dari dunia yang kau kumpulkan. Bapak Ibu jangan melihat kesuksesan itu dari Bapak Ibu, saya sering katakan kalau ada anak cucu Bapak Ibu mau belajar ke pesantren, belajar agama, harus menjual rumah, mobil, jual saja semua. Jual. Ngontrak, paling mati selesai urusan kita. Surga langsung menanti. Oh, kalau orang beriman tidak percaya Ibu. Kan rahmatul lil mukminin kan. Kalau orang tidak beriman tidak percaya itu Ibu. Kalau kita beriman percaya. Ya. Kadang Bapak Ibu Masya Allah, ada orang sebagian Bapak Ibu, anaknya minta masuk pesantren sekolah Bapak Ibu. 2 juta sebulan, 1 juta mati, mahal caknya Ibu. Taluk dia lo. Ansuh tu 5 juta, ansuh sebulan dia Ibu. Kan keterlaluan Ibu tu. Padahal kata Allah, ini Al-Quran khairum mimma yajma'un. Lebih dari nilai dunia, semua dunia yang kau kumpulkan itu. Maka bergembiralah. Karena engkau dapat rahmat, surga. Ya, makanya Bapak Ibu kalau kita menjadi para pecinta Quran ini Bapak Ibu, yang paling bahagia itu orang tua kita kan. Karena bukan hanya kita, 10 keluarga kita divonis tu. Itu makanya Ibu, tu yang garim-garim yang tinggal di masjid jadi imam tu. Kalau bisa ambil dia menantu, ambil menantu tu. Iya Ibu. Penghafal Quran tu Ibu. Akhlaknya baik tu Ibu. Ayolah jadi imam tu. Saleh tu Ibu. 10 keluarganya masuk surga tu, dibawanya tu. Apa yang lebih hebat dari itu tu? Ya, ambillah. Kadang ibu-ibu kan ya enggak apa-apa jadi dokter, enggak apa-apa. Ya, ya tapi yang Al-Qur'an tu tetap nomor satu. Nomor satu tu Ibu. Ya. Nah, itulah rahmatnya Al-Qur'an. Itu rahmat. Maka bergembira. Makanya ibu-ibu sekarang bergembiralah. Karena kita dipilih Allah sebagai orang yang pecinta Al-Qur'an. Banyak ibu-ibu di luar sana sedang mota-mota di lapau kini tu mah. Ibu dipilih. Walaupun siko adonya mota bagai, tapi masih mending lah siko mota pada lapau mota. Ya. Ya, alhamdulillah lah siko mota pada lapau mota kan. Iya. Nah, betulah dulu.